Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam perhimpunan, salam 24 jam untuk teman-teman PPIDK sekalian dimanapun berada. Masih bersama saya, kembali lagi bersama saya Usama Abu Zaif Al-Jundi dan juga Ustadz Ahmad Syaiful Milah LC Diplom dalam serial Ramadan Mutiara Al-Quran, yang mana kita sekarang sudah berada di episode keempat, yang insya Allah pada episode kali ini kita akan membahas tentang 3 tujuan utama puasa. Seperti itu. Mungkin sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya saya mengenalkan lagi Ustadz Ahmad Syaiful Milah. Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum lihat episode kita dari awal. Silakan bisa ditonton di channel PPIDK Tim TK, PPIDK Timur Tengah dan Afrika. Oke, saya perkenalkan dulu narasumber kita, pemateri kita pada kesempatan kali ini, yaitu Ustadz Ahmad Syaiful Milah LC Diplom, yang mana beliau adalah seorang akademisi di lingkungan mahasiswa Indonesia di Mesir, dan juga beliau merupakan kandidat master atau mahasiswa pasca sarjana di jurusan Siasah Syar'iyah Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Itu Ustaz. Dan kabarnya juga beliau sedang menulis tesis. Kita doakan semoga beliau diberikan kelancaran dalam menulis tesisnya dan mendapatkan hasil yang memuaskan ketika menapasnya nanti. Amin, amin ya Rabbi. Amin ya Ustaz. Oke, kita masuk ke segmen materinya. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu keutamaan puasa Ramadan. Jadi apa sih Ustaz? Bisa kasih tahu ke teman-teman keutamaan puasa Ramadan yang sangat begitu sangat begitu, yang kita tahu Ramadan tuh dengan bulan yang penuh berkah. Jadi bisa kasih tahu ke teman-teman keutamaan puasa Ramadan itu gimana, Ustaz? Keutamaan puasa Ramadan ya, itu banyak sekali nas-nas hadis yang menunjukkan bahwa puasa bulan Ramadan ya ini memiliki hikmah ya, memiliki manfaat yang sangat luar biasa bagi seorang muslim itu sendiri. Baik yang kembali kepada jiwa, ruh daripada manusia itu sendiri seorang muslim, atau bahkan ke jasad gitu. Karena kita lihat dengan perkembangan ilmu kedokteran sekarang pun, Nabi dulu pernah mengatakan sumu tasihhu, puasalah kalian maka kalian akan sehat jasadnya, badannya akan sehat gitu. Ternyata dunia kedokteran sekarang melihat hal itu, bahwa ketika orang itu puasa itu bukan bentuk siksaan buat tubuh sebenarnya. Malah itu adalah untuk menyetabilkan gitu kan, anggota-anggota tubuh yang bertugas untuk mencerna itu ya, terutama dalam masalah pencernaan. Setelah 1 tahun gitu ya, full 24 jam mungkin dia tidak berhenti. Dengan puasa diistirahatkan dulu, disaring dulu begitu ya, sehingga itu akan menjadikan lambungnya semakin sehat ya, badannya juga kurang lebih demikian ya. Jadi lambung tuh nggak selamanya bekerja gitu. Iya betul. Sarakan dulu di bulan Ramadan itu gitu deh. Iya betul. Kemudian Nabi SAW sendiri pun itu sudah menyampaikan banyak sekali faidah-faidah keutamaan puasa bulan Ramadan itu. Salah satu contohnya faidah hikmah dari puasa Ramadan adalah raf'ud darajat, ya, mengangkat derajat seorang muslim itu. Kenapa? Karena ya, Nabi pernah mengatakan begini, idza jaa Ramadan, jika Ramadan itu datang, maka futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Surga, pintu surga itu dibuka selebar-lebarnya. Ya, di situ futtihat menggunakan sighah fu'ila ya, ada tasdidnya di situ. Artinya di situ berarti ada usaha yang sangat keras. Kenapa? Karena untuk sampai ke pintu surga itu sulit, tidak mudah. Gitu ya. Tapi kemudian akhirnya futtihat, benar-benar dibuka. Dibukanya berarti tidak mudah, karena untuk masuknya sulit begitu kan. Artinya pintunya berarti kuat. Nah, sehingga menggunakan sighah futtihat, tidak futihat. Dibuka selebar-lebarnya, kemudian juga pintu neraka juga ditutup serapat-rapatnya. Ya, kemudian gangguan-gangguan setan juga dibelenggu. Nah, kemudian ya, apa yang dimaksud dengan pintu surga itu dibuka, pintu neraka ditutup gitu. Sebenarnya di situ kalau kita melihat tafsir hadisnya, di situ ada majaz di situ. Ada majaz mursal. Ya, majaz mursal yang ilaqahnya adalah musabbabiyah. Jadi dibuka pintu surga itu adalah musabbab. Karena yang dimaksud dari dibuka pintu surga adalah apa? Adalah katsirut ta'at
ya, dan kathir abwabil khair. Karena banyak pintu ketaatan, pintu kebaikan. Yang mana pintu kebaikan dan pintu ketaatan ini adalah sebab dibukanya pintu surga. Ya, jadi artinya apa? Sebab-sebab yang bisa mengantarkan orang untuk bisa masuk ke surga itu lebih banyak di bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lain gitu. Jadi yang dimaksud bukan zahir hadis bahwa surga memiliki pintu kemudian pintunya dibuka selebar-lebarnya, bukan. Akan tetapi yang dimaksud adalah bahwa seorang muslim di bulan Ramadan memiliki banyak sekali kesempatan untuk beribadah, pintu kebaikan dibuka selebar-lebarnya sehingga dengan banyaknya pintu atau amal-amal yang baik itu dia akan semakin mudah untuk menuju surga gitu. Pun sama ya, yang dimaksud dengan ditutupnya pintu neraka adalah apa? Ruang gerak untuk berbuat kemaksiatan itu semakin sedikit gitu. Untuk menuruti hawa nafsu, syahwat itu juga semakin sedikit gitu. Kenapa? Karena ketika puasa orang itu dalam keadaan lapar biasanya. Ya kan? Pasti lapar itu. Pasti lapar. Kita merasakan itu semuanya gitu. Dan ketika kita dalam keadaan lapar begini gitu ya, itu syahwatnya itu menurun. Syahwatnya itu menurun gitu. Maka dari itu dulu Nabi SAW itu memberikan nasihat kepada para pemuda. Karena biasanya waktu-waktu muda ya itu masa di mana syahwat sedang naik tinggi. Ya betul gitu. Nah kata Nabi, man istata'a minkumul ba'ah. Jika kalian sudah mampu untuk menikah, maka falyatazawwaj. Solusi dari untuk menurunkan syahwat itu adalah menikah atau untuk melampiaskannya. Tapi kalau misalnya faman lam yastati', kalau belum bisa nikah maksudnya, artinya belum mampu secara finansial dan secara psikis, maka bagaimana? Kata Nabi, fa'alaihi bisawm. Maka hendaknya dia berpuasa. Artinya apa? Puasa adalah solusi kedua ya setelah menikah untuk mengatasi syahwat yang dialami oleh kita semuanya, gitu kan? Terutama kita selaku pemuda ya, Ustaz. Ya, terutama kita selaku pemuda yang memang sedang dalam masanya begitu. Nah, maka dari itu sebenarnya secara tidak langsung salah satu manfaat daripada puasa, keutamaan puasa adalah untuk kasrus syahwat itu. Kasrus syahwat ya, untuk memecah ya, menghancurkan syahwat yang ada di dalam diri kita gitu. Nah itu, jadi raf'ud darajat. Jadi dengan orang itu berpuasa ya, dia derajatnya itu nanti insya Allah akan naik. Ya. Kemudian juga takfirul khotiat ya, untuk menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya, jadi Nabi pernah mengatakan Ramadhanu ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kabair. Jadi ketika orang menjumpai Ramadan sekarang dan Ramadan selanjutnya ya, maka ya kesalahan-kesalahan di antara dua Ramadan itu berarti selama 1 tahun itu akan terhapus. Selama dosanya bukan dosa-dosa besar gitu. Ya, jadi dosa-dosa kecil di sini yang digarisbawahi oleh Nabi SAW ya. Jadi akan menghapus dosa. Puasa ini termasuk amaliyah yang benar-benar bisa sangat efektif untuk ghufran dzunub. Ya. Karena di dalam riwayat lain, hadis lain mengatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban, yang puasa Ramadan, yakni imanan biwujubihi, dia iman meyakini bahwa Ramadan itu wajib, wahtisaban semata-mata dia berpuasa lillahi ta'ala gitu, maka ghufira lahu, dia akan mendapatkan ampunan. Ya, dari apa? Dari ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang telah lalu. Ya, jadi sangat mulia sekali ini Masya Allah Ramadan gitu. Bahkan pahala puasa itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah gitu. Jadi benar-benar sangat privasi antara saking spesialnya bulan Ramadan itu ya kan. Ya, kurang lebih seperti itu salah satu keutamaan daripada puasa Ramadan. Ya, Rob. Keutamaan puasa Ramadan itu tadi yang telah disampaikan oleh Sanillah. Dan juga dari analisis kesehatan juga sangat terbukti. Ya. Terus dari Allah angkat derajatnya bagi orang-orang yang berpuasa dan lain sebagainya. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang senantiasa berada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita berpuasa, tentu ada masalah-masalah atau perbuatan-perbuatan yang harus kita jaga agar tidak menimbulkan bisa jadi membatalkan puasa kita atau puasa kita naudzubillah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi adab-adab apa saja Ustaz yang harus kita jaga ketika kita puasa, khususnya di puasa Ramadan ini Ustaz? Bagaimana Ustaz? Ya, ini penting sekali. Ini pertanyaan yang sederhana akan tetapi inilah yang menentukan kualitas ibadah puasa.
Ya, jadi salah satu adab puasa yang perlu kita perhatikan adalah hifdzul lisan wal jawarih. Ya, menjaga lisan dan menjaga anggota tubuh dari hal-hal yang dilarang oleh syariat kita. Terutama lisan ini. Jadi kita perlu melatihnya. Di luar Ramadan lisan kita Masya Allah mungkin tidak terkontrol. Kemudian sampai keluar perkataan-perkataan yang katakan tidak layak diucapkan oleh seorang muslim. Gitu. Nah, itu hifdzul lisan. Ya. Maka ada seorang, di bulan Ramadan ini kita perlu merubahnya. Ini adalah kesempatan. Madrasah Ramadan kesempatan untuk mengubah itu semuanya. Ya, Sayyidina Jabir ada sebuah athar yang dinisbatkan kepada beliau. Ya, beliau mengatakan la taj'alu yauma saumi fitrikum ya wa yauma saumikum sawa. Jangan jadikan hari di luar puasa dan hari puasa kalian itu sama. Harus berbeda gitu. Walaupun misalnya kalau dilihat ditinjau secara fikih, selama tidak ada hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari, tidak ada makan, tidak ada minum, tidak ada ain yang masuk kepada jauf kita, ya itu puasanya dihukumi sah. Artinya sah apa? Dia gugur dari kewajiban puasa itu. Akan tetapi pertanyaan selanjutnya, ada pahala nggak di balik puasa itu? Ya, gugurnya kewajiban tidak menjamin bahwa pahala yang dijanjikan Allah akan Allah berikan. Nah, pahala yang Allah janjikan untuk seorang yang puasa itu ditentukan oleh adab-adabnya ini. Gitu. Jadi semakin banyak adab-adab yang dilanggar, maka semakin besar kemungkinan pahala-pahala itu untuk dipending. Betul dia gugur kewajiban puasa. Akan tetapi pahalanya boleh jadi kemudian tidak sampai. Ya, makanya menjaga lisan ini menjadi sangat penting sekali gitu. Ya, dan menjaga badan. Makanya Nabi mengatakan ya jika kalian puasa ya maka apa? Maka fala yarfuth wala yaskhab. Jangan berkata kasar. Ya, jangan teriak-teriak, jangan berkata kasar. Begitu. Itulah keadaan orang yang berpuasa kemudian tidak menjaga adab-adab puasa, tidak menjaga lisan, tidak menjaga hati, tidak menjaga syahwat ya. Orang yang puasanya seperti itu, itulah yang disinggung oleh Nabi, ya. Rubba shaimin laisa min siyamihi illal ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa yang mana bagian puasa, balasan puasa yang dia lakukan itu hanyalah laparnya saja. Ya. Jadi tidak ada pahala yang Allah berikan kepada dia. Sama ya, wa rubba qaimin laisa min qiyamihi illas sahar wat ta'ab. Banyak sekali orang yang satu malam full dia beribadah, misal Ramadan tarawih begitu, dilanjutkan tahajud. Tapi dia tidak mendapatkan sir ya, tidak mendapatkan efek pahala yang Allah janjikan ya. Itu karena apa? Karena sholatnya tidak khusyuk, karena sholatnya tidak memperhatikan adab-adabnya dan seterusnya gitu. Nah, itu adab-adab kurang lebih salah satu yang perlu dijaga ketika Ramadan yang sangat penting dan ini menentukan. Yes. Ngomong tentang lisan, kita di Mesir juga lihat kalau di hari-hari biasa kan di tramko di mana itu kan antara amu-amu supir gitu seperti tramko ya, yang sepakat kalau berantem adu ngomong. Tapi kalau kita lihat di Ramadan kali ini agak sedikit tenang mungkin kalau setiap Ramadan. Jadi salah satu kelebihan vibes di Mesir itu begitu ya. Orang Mesir itu ketika Ramadan tuh mendadak murah senyum gitu. Mendadak baik begitu ya. Baik senyum padahal di hari-hari sebelumnya tuh menjadi hal biasa sih kalau berantem di jalan gitu saja. Selalu nyapa Ramadan Karim, Ramadan Karim, Allah Akram dan lain sebagainya. Itu sapaan-sapaan yang sangat membudaya di Mesir dan itu luar biasa. Luar biasa, Ustaz. Terus Ustaz, yang membedakan orang yang benar-benar melaksanakan ibadah puasa dengan benar dengan orang yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban itu seperti apa, Ustaz? Ada bedanya nggak, Ustaz? Ya, saya kira bedanya adalah setelah dia lulus dari madrasah Ramadan. Ya. Jadi ibarat Ramadan ini adalah sebuah madrasah yang berisi tarbiyah, ya, maka hasilnya akan dipetik setelah lulus pastinya. Ya, jadi untuk sekarang kita tidak bisa menghukumi apapun. Setelah selesai Ramadan, ya, jika dia menjadi orang yang lebih baik ya, daripada yang sebelumnya, itu tanda bahwa dia adalah orang yang lulus di madrasah Ramadan dengan baik. Insya Allah kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah. Amin. Yang senantiasa melakukan ibadah di bulan suci Ramadan dan tidak berhenti ketika setelah selesai bulan Ramadan. Lantas Ustaz, tujuan daripada puasa itu sendiri tuh gimana, Ustaz? Ya, ada jarang yang diperhatikan isyarat di dalam Al-Quran ya tentang ayat-ayat puasa yang ada di surat Al-Baqarah dimulai dari ayat 183.
Ya, di situ ada 3 ayat puasa yang berurutan ya, dan kemudian diakhiri dengan kata la'allakum dan la'allahum. Ya. Ini sebenarnya ada isyarat bahwa tujuan puasa adalah itu. Apa? Di ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Ya. Ini adalah tujuan pertama dari madrasah Ramadan itu. Tujuan pertama, agar kita bertakwa. Ya. Agar keimanan kita bertambah, agar takwa kita bertambah, begitu. Yang mana yang dimaksud dengan takwa adalah sebuah malakatun fin nafs, sebuah sifat yang melekat di dalam hati yang membuat orang itu tidak melakukan dosa besar dan tidak melakukan dosa-dosa kecil. Gitu. Membuat orang itu semakin khusyuk, membuat orang itu semakin khasyah, takut kepada Allah dan begitu seterusnya. Itu yang dimaksud dengan takwa. Tujuan pertama puasa adalah itu. La'allakum tattaqun. Kemudian di ayat yang selanjutnya ya walitukabbirullaha ala ma hadakum, di akhir ayatnya kan begitu, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya. Jadi setelah kita berpuasa ya meninggalkan yang membatalkan puasa, kemudian kita bertakbir di malam Idul Fitrinya, di malam akhir ya. Kemudian di akhir yang paling penting adalah wa la'allakum tashkurun. Ini tujuan daripada puasa. Yang kedua, yaitu agar kalian bersyukur. Ya, bersyukur ini versinya sebenarnya macam-macam, ya, macam-macam. Cuma yang jelas yang dimaksud syukur di sini dalam konteks ayat ini adalah ya, kita menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Setelah kita lulus dari madrasah Ramadan itu, kita menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Karena salah satu definisi syukur adalah sorfu an-ni'mati ila ma aradahullah. Ya, mengarahkan nikmat yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan yang Allah inginkan. Ya, bukan yang kita inginkan. Allah memberikan nikmat mata. Allah ingin dari mata ini apa? Allah memberikan kita nikmat pendengaran. Allah menginginkan dari nikmat pendengaran itu apa? Ya, bukan sesuka hati kita, tapi apa yang Allah inginkan. Nah, jika kita sudah sampai kepada level melakukan melakukan apa yang Allah inginkan dari nikmat yang Allah berikan itu, berarti itu kita sudah la'allakum tashkurun. Maka dari itu sebenarnya jika orang sudah puasa 30 hari kok setelah selesai Ramadan, yakni tidak ada peningkatan di dalam dirinya, ya, dia tidak ada merasa yakni sebelum dan setelahnya biasa saja misalnya. Gak ada perubahan ya, Sada? Itu tujuan puasa yang kedua belum tercapai. La'allakum tashkurunnya belum tercapai. Jadi ibaratnya la'allakum tashkurun itu mengarah kepada zahir daripada manusia, agar zahirnya semakin baik. Dan la'allakum tattaqun itu adalah tujuan yang mengarah kepada hati, agar hatinya menjadi semakin baik. Begitu. Nah, tujuan ketiga yang pamungkas daripada tujuan puasa adalah ayat yang selanjutnya dalam konteks puasa itu. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Akhir ayatnya adalah wa la'allahum yarshudun. Ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. La'allahum yarshudun agar orang itu menjadi orang yang rasyid. Rasyid ya, rushd itu artinya adalah orang yang sempurna, orang yang bijak. Gitu. Di mana kebijaksanaan itu akan bisa dicapai oleh seorang manusia jika zahir dan batinnya pun baik. Masih ingat yang dimaksud la'allakum tattaqun dan la'allakum tashkurun? La'allakum tattaqun itu perbaikan hati. La'allakum tashkurun perbaikan zahir. Perbaikan zahir manusia. Gitu. Jadi seolah-olah jika batinnya manusia baik dan jika zahir manusianya baik dan itu adalah dua tujuan awal dari puasa, maka dia akan secara tidak langsung menjadi atau akan bisa sampai kepada tujuan puasa yang ketiga, yaitu rushd. Mencapai sifat rushd, la'allahum yarshudun, orang yang sempurna ya, luar dalamnya sempurna, baik. Jadi orang yang rasyid adalah orang yang zahir batinnya baik. Ya, semoga kita menjadi orang yang rasyid. Semoga 3 tujuan puasa itu tercapai dan kita sekali lagi tidak melewati puasa ini dengan percuma. Amin, amin. Sangat luar biasa, sangat begitu mendalam dari mentadaburi Al-Quran yang mana 3 ayat tersebut ada di dalam satu halaman ya sudah, ada dalam satu halaman yang luar biasa. Dari tadi tujuan puasa yang pertama la'allakum tattaqun, kemudian la'allakum tashkurun, dan yang terakhir
la'allahum yarshudun. Itu, masya Allah, sangat luar biasa sekali, sangat mendalam sekali apa yang beliau sampaikan terkait tentang apa itu keutamaan puasa Ramadan, lantas adab-adab apa saja yang kita harus jaga ketika di bulan suci Ramadan agar puasa kita tidak sia-sia, agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah tujuan daripada puasa Ramadan itu sendiri yang sangat luar biasa maknanya, dikutip dari ayat Al-Quran yang benar-benar merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Mungkin itu saja di episode keempat kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Jangan lupa tonton video-video kita sebelumnya dari episode 1 sampai episode ketiga. Dan jangan lupa juga subscribe ke channel PPIDK Timur Tengah dan Afrika, dan juga Hiwar DMTV. Dan yang terakhir, subscribe juga ke channel PMIK Mesir, Perpustakaan Mahasiswa Indonesia Kairo. Dan jangan lupa juga follow ke Instagram kita di yang pertama itu ada PMIK Mesir, terus ada hiwar.dm sudah, hiwar.dm, dan terakhir @PMIK Mesir. Mungkin sekian dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.